Ditinggikan, Engkau dipermuliakan di tempat ini ya Tuhan. Bahkan kami pulang dari tempat ini, namamu tetap dipermuliakan lewat kehidupan kami, setia sampai mati. Terima kasih Tuhan, lawatanmu luar biasa, firmanmu disampaikan, Roh Kudus dicurahkan. Terima kasih Tuhan, kami menikmati kebenaran firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Ekspresif banget Pak Ferry. Shalom saudara-saudaraku. Ya rindu sekali, sudah berapa lama nggak berkhotbah di tempat ini. Melihat mimbarnya saja rindu ya toh. Apalagi khotbah di atas mimbar ini gitu ya. Saudara-saudara yang dikasih Kristus Yesus, kita belajar dari kebenaran firman dengan tema berkat kesetiaan. Berkat kesetiaan. Artinya nggak ada ruginya kalau saudara setia. Nggak ada ruginya saudara setia. Ayo katakan kiri kanan, nggak ada ruginya saudara setia. Iya. Baik saudaraku, kita lihat Wahyu 2 ayat 10c. Wahyu 2 ayat 10c, saya bacakan buat kita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ada statement berkata, hendaklah engkau setia sampai mati, dan kemudian diteruskan memberikan mahkota. Yes. Jadi bukan setia hanya ketika kita sebagai kabit. Bukan setia hanya kita sebagai pendoa. Tapi setia sampai mati. Saudara-saudara, kalau dulu persembahan kurban bakaran orang-orang Yahudi itu dibakar sampai hangus, sampai jadi abu. Baru namanya korban persembahan korban bakaran. Tapi sekarang adakah begitu? Dibakar setengah matang sudah dimakan. Namanya panggang ya. Bukan korban bakaran saudara-saudara ya. Saudara-saudara yang kasih Kristus Yesus, dengan tema yang luar biasa disampaikan Pak Gembala, berkat kesetiaan, supaya Tuhan mengerti kalau setia itu enggak ada ruginya, enggak ada matinya saudaraku. Saudara-saudara yang dikasih Kristus Yesus, begini, Allah kita setia, amin. Dari dulu sampai sekarang dia setia. Pertanyaan saya, kalau saudara setia, apakah Allah setia? Kalau Allah setia, kalau saudara setia, kita setia, apakah Allah setia? Kalau saudara tidak setia, apakah Allah setia? Ayo, terbagi dua ini. Ada 01, 02, ya toh? Kalau kita setia, Allah setia? Yes. Kalau kita tidak setia, Allah tetap setia. Ada orang Kristen kemarin, ya sampaikan sama saya, Pak, saya sudah dihukum Tuhan. Dulu kehidupan kami, sangat diberkati. Tapi saya melakukan kesalahan, maka kami mengalami, saya dihukum Tuhan. Hello, berhenti. Kamu mengutukin dirimu, kamu didakwa oleh si iblis. Loh, Allah menghukum. Dapat dari mana? Allah setia. Saudaraku begini, Pak Ferry, kalau kita ganggu istri orang, Pak. Enggak perlu Pak Allah turun gampar kita. Suaminya Pak gampar kita, Pak. Lo ngapain kita katakan Allah menghukum? Loh, Pastor Petra, kalau Pastor salah urus untuk usaha, apakah Allah menggampar? No. Ada banyak orang menghakimi dirinya sendiri, mendakwa dirinya sendiri. Lupa bahwa itu datangnya dari si jahat. Udah deh, kamu orang jahat, udah jahat terus. Nggak mungkin Allah baik pada kamu. No, Allah tetap setia. Jadi persoalannya kita yang nggak setia, konsekuensinya ada. Bukan Tuhan. Mencuri, langsung dikerbutin orang, dipukul orang. Enggak perlu Allah turun tangan, Allah sedih. Loh kok begini anak Tuhan? Kan aku buat kamu masa depan yang penuh harapan, bukan seperti ini. Jadi jangan katakan Allah menghukum ketika ada orang dikeroyok, ketika kita melakukan kesalahan. No, bukan. Allah kita tetap setia. Ya. Hendaklah engkau setia sampai mati, aku mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Nah saudara-saudara kita belajar.
Apa makna setia? 4 kali ya berseri khotbah. Kita semua grup TCC berseri khotbahnya tentang setia. Nah saudara ketika dikatakan setia, pernikahan suami istri. Ada survei, Pastor Saimi, ada survei, Pak John, ada survei. 10 suami yang disurvei, katanya Pak, 1 selingkuh Pak. Coba kita hitung berapa laki-laki di sini. Lebih 10, bahaya. Tapi tidak ya, orang-orang di sini anak Tuhan, suami-suami adalah suami setia. Amin. Artinya setiap tikungan ada. Waduh, saudara, bahaya saudaraku ya. Pernikahan suatu komitmen yang dimintakan kesetiaan, saudara-saudara. Ya, kesetiaan. Kenapa kau Hendri? Termasuk bilangan 10 atau 1? 9, baik. Haleluya. Ya, berbahaya. Udah saya nunjukin ya, enggak usah. Baik, saudaraku, yang kedua, keluarga. Setia berarti tugas dan fungsinya dikerjakan. Hai istri-istri, tunduklah kepada. Udah kerjakan saja, Anda sudah setia. Tunduk kepada suami, Anda setia. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Bukan kasih iki, kasihi. Ya, toh? Ya. Yang pertama Pak ya, gimana cara mengasihi istri Pak? Jangan mabuk Pak. Udah gitu aja Pak. Ya, kalau Bapak nggak mabuk, normal semua. Coba kalau mabuk Pak. Bunyi motor dari jauh kedengaran, kabur semua orang Pak. Istri Bapak takut, anak Bapak takut, bahaya enggak Pak? Dengar suara motor aja Pak. Iya Pak John, gimana Pak? Kalau Bapak pulang dalam keadaan mabuk biasanya, suara motor Bapak takut Ibu. Sudah datang ini gitu. Bahaya Pak. Tugas dan fungsinya enggak dikerjakan, enggak setia. Hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ini ada anak-anak di sini. Wih, mana anak-anak? Ya, kita anak-anak juga. Mana dia? Oh, ini siapa namanya? Anaknya Pastor Semi, sorry. Sela. Selamat malam. Ya, beda itu ya. Tadi Sela di sini juga ya. Oke. Udah tadi dia. Sekarang dia. Sela. Enggak, saya enggak galak kok ngomongnya. Sela, masih ingat enggak? Atau kamu tahu enggak ketika mama mengajari kamu untuk bicara? Kata yang pertama kamu ucapkan apa? Kalau cerita mama apa kira-kira? Ma. Terus pa. Benar enggak? Kira-kira begitu ya Sela ya? Nadanya gimana Bu waktu ngajari anaknya? Coba Ibu udah ngomong. Gimana nadanya? Sepakat ya? Ma, pa. Betul ya begitu nadanya? Tapi setelah remaja, semua hal mungkin gak dituruti oleh mama dan papa. Ngomongnya apa? Mama, papa. Hello. Nadanya diajari mamamu, mama. Dapat dari mana kamu nada dasar itu, Sela? Modulasi. Loh, apa hubungannya? Ini bukan hanya untuk Sela, untuk kita semua. Hai anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Saya membaca firman Tuhan hanya menemukan anak-anak diberkati oleh Tuhan ketika engkau menghormati ayah dan ibumu. Hanya itu yang saya temukan ayat, enggak ada yang lain. Jadi untuk mendapatkan berkat dari Tuhan, hormati. Penting buat kita. Itu setia namanya anak-anak setia, dia menghormati ayah dan ibunya. Saya ada pernah ceritakan di tempat ini. Tapi gak apa-apa untuk menguatkan. Ketika ayah saya masih hidup, bapak saya masih hidup. Setiap kali dia mungkin ada telepon, mungkin 6 bulan sekali, tempo-tempo begitu dia ngomong. Telepon, Bapak Tabita, nama saya panggilannya Bapak Tabita. Bapak Tabita, kayaknya ikat pinggang saya ini udah buluk lah gitu ya. Udah grondol di sana sini lah gitu. Udah lihat kulitnya udah ngelotok gitu ya. Oke, saya langsung kasih kasih telepon kepada istri. Saya panggil dia Yang.
Dr. Petra panggil istri apa? Yang juga? Wih, kok sama kita? Namanya sama ya? Oh iya. Ini Bu, Pak, hati-hati Bu. Kalau bapaknya panggil yang itu hati-hati. Dia lupa nama ibu semuanya itu. Jadi saya ngomong sama istri, yang itu, ini dari bapak. Dia terima telepon, iya Pak, siap. Langsung kami pergi ke mall, beli ikat pinggangnya. Langsung hari itu kami kirim. Saudaraku, ini kesaksian saya. Ini boleh kita dengarkan dengan baik. Besoknya khotbah sana sini lancar. Berkat yang luar biasa. Berapa sih ikat pinggang? Tapi saya memperoleh bahkan mungkin 20-30 kali lipat. Karena apa? Hormati ayah dan ibumu. Berbahagialah Bapak Ibu Saudaraku ketika ibumu, bapakmu masih hidup. Hormati dia, diberkatilah engkau. Penting prinsip-prinsip seperti ini. Dr. Petra masih hidup Bapak, Mama? Ini saya penekanan sama beliau nih, Dum. Oke, jom. Dokter, saya mau katakan begini, prinsip yang tadi. Boleh dijawab, boleh enggak, tapi senyum saja. Ya. Dok, berapa rumahmu? Berapa mobilmu? Berapa usahamu? Oke, saya nggak pernah hitung, tapi saya tahu sedikit. Asik, siapa tahu kan gitu ya. Ya. Dok, apakah karena usahamu? Tapi karena doa orang tuamu. Jadi anak ketika memperoleh sesuatu yang hebat, besar, orang tuamu nggak minta padamu, hai anak-anak, nggak minta. Tapi hormati orang tuamu. Masih doanya semua itu. Masih doa orang tuamu. Hormati dia. Setia. Hormat sama orang tua. Itu luar biasa keren firman Tuhan. Dasar anak diberkati hanyalah menghormati orang tua. Bukan kepintaranmu. Bukan kebolehanmu. Bukan. Yuk kita belajar kebenaran firman saudaraku. Yang ketiga. Setia itu integritas, loyalitas. Tidak ada orangnya pimpinan pun kita tetap hormat. Mengerjakan apa yang dia perintahkan. Itu namanya setia. Mumpung gak ada komandan, boleh suka-suka? Enggak boleh. Kemudian persahabatan, sepenanggungan. Saya katakan apa? Ada banyak menumpang kepada kita. Seperti payung kita pegang, hujan gede. Pak Iya datang, aduh Pak Esra. Yuk numpang, boleh. Habis hujan Pak, Bapak tinggalkan saya. Ya dong, banyak begitu persahabatan Pak. Iya, banyak begitu persahabatan. Banyak begitu keluarga juga. Hanya numpang enaknya doang gitu. Ditinggal orang lain gitu. Waduh, coba colek kiri kanannya. Itu bukan kamu kan gitu. Bukan. Pelayanan. Setia dalam pelayanan tidak lalai. Tugas dikerjakan seperti itu. Saya katakan pelayanan tidak lalai. Pelayanan itu setia bukan karena ada jadwal. Oh lihat jadwal bulan depan, oh saya di sini. Kalau enggak lihat. Enggak setia saudaraku. Enggak setia saudara-saudara. Jadi jangan lalai dalam pelayanan. Kemudian janji dapat dipercaya. Yuk lihat. Niki, masihkah kau percaya dengan janji Apostle? Ini kayak justice bau ini ya, Niki. Ya. Saudara-saudara dapat dipercaya. Coba kalau sebuah pasangan relasinya seperti nggak dapat dipercaya, waduh bahaya saudaraku. Nggak mungkin langgeng ya, nggak mungkin langgeng. Nah yang terakhir, fokus pada Tuhan. Setia itu fokus pada Tuhan. Apa yang diperintahkannya, jangan kamu menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Supaya baik keadaanmu. Itu kata firman Tuhan. Tapi kita masih suka nyerempet sana nyerempet sih, ini bahaya saudaraku ya. Yuk. Setia itu pistis, bukan bisnis, tapi pistis. Bahasa Yunani itu percaya atau iman.
Jadi orang-orang yang setia adalah orang yang beriman. Kalau suamimu, istrimu di sampingmu, katakan aku orang beriman. Ayo. Berarti aku dapat dipercaya. Itu maksudnya Pak John ngomong sama istri, aku orang beriman. Gitu loh. Aku orang dapat dipercaya. Kita harus berani berkata kepada istri dapat dipercaya. Pak Ferry, saya kalau khotbah tentang keluarga paling takut saya Pak kalau ada istri saya di depan gitu. Ada anak saya, bahaya Pak. Anak saya Josia paling suka kritik Pak. Kalau saya nggak benar itu pasti, kayaknya ayah nggak begitu deh kemarin. Ayah marah sama adik. Oh iya, berarti saya benar-benar buat dia harus perfect. Dapat dipercaya beriman. Gitu loh. Saudara-saudara yang dikasih Kristus Yesus, lihat ya. Kita belajar. Setia itu berarti apa? Tepat sasaran. Tepat sasaran tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Tepat sasaran. Dapat dipercaya. Setia. Ya ini pemahaman ini saya ambil dari Kejadian 2:16. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan Allah dan kemudian ditempatkan di Taman Eden. Mereka ngapain di Taman Eden? Tugas mereka, Adam ngapain tugasnya? Merawat taman. Tugas Hawa apa? Tugas Hawa apa? Kalau menolong Adam berarti apa? Menolong, merawat taman. Nyatanya masuk penyusup. Siapa itu? Iblis. Tugasnya nggak dikerjakan. Padahal Allah sangat mempercayakan kepada mereka. Kenapa? Ada satu perkara di taman itu. Dikatakan oleh Allah, jangan kamu makan buahnya sebab pada hari yang kamu makannya pastilah engkau mati. Penyusup itu masuk karena mereka tidak menjaga taman itu, Taman Eden itu. Masuk penyusup, ganggulah dia. Kamu makan aja, kamu gak akan mati. Malahan kamu sama seperti Allah. Tahu yang baik, tahu yang jahat. Dimakan Hawa dan diberikan kepada suaminya. Saudara-saudara, Pak Ye, apakah pada saat Adam makan dan Hawa matikah dia? Alkitab gak bicara mati secara fisik saat itu. Belum mati. Tetapi apa? Harus keluar dari Taman Eden. Berarti apa? Terpisah dari Allah. Orang yang tidak setia, Pak mau coba gak setia sama istri? Jangan Pak, gak setia. Bahaya Pak. Tidur gak enak, makan gak enak Pak. Stres Bapak, gak enak. Pasti gak enak semua. Coba deh, situasi yang seperti itu pasti tidak mengenakan. Bahkan Adam dan Hawa harus diusir Pak dari Taman Eden. Tidak tepat sasarannya. Tapi Allah mempercayakan tidak tepat sasaran, manusia mengambil jalannya sendiri. Gitu. Pak, udah berapa tahun menikah? Ya lupa. Ini harus konseling pernikah lagi nih. Mungkin berhitung, Pak ya berhitung. Yang ini sudah 5, yang sama 6 gitu bukan? Oh 1. Berapa tahun sudah Pak? Sudah berapa tahun Pak menikah? Ada 15 tahun? Wih, tepat sekali berarti 18 tahun. Benar gak kira-kira Bu? Oh benar. Berarti, Pak, kalau setia itu enak ya Pak ya? Enak Pak, pasti enak Pak, luar biasa. Tepat sasaran Pak semua. Coba kalau Bapak gak setia, gak tepat sasaran Pak. Pasti gak, oke? Baik, yang kedua, disiplin. Setia itu bicara disiplin. Bicara taat, bicara patuh. Ini 3 hal itu. Coba lihat anak ini. Oh, besarnya kira-kira gimana? Kalau seperti ini kuda-kudanya itu luar biasa. Ini dilatih Pak, Bu, dilatih. Setia itu dilatih. Apakah kita langsung setia? Belum tentu. Tapi bagaimana kita mau melatih diri supaya setia. Kali ini jatuh. Oke lah, bangkit lagi. Abraham berapa kali jatuh? Sehingga dia disebut bapak segala orang percaya. Berkali-kali jatuh, tapi bangkit kembali, bangkit kembali.
Sampai dia dikatakan sebagai bapa segala orang percaya. Bukan berarti nggak pernah jatuh, saudaraku. Dia pernah jatuh. Jadi perlu disiplin yang baik. Nah ini dia. Pak Ye, jangan kaget ya. Ini berbahagia saya. Iya, saya memang tugasnya bek kanan. Tapi terakhir saya mencetak gol 2 loh Pak. Tahun 95 ini. Iya, kelas kami juara. Karena saya cetak 2 gol. Waduh, itu saya melihat dari kanan temen bawa bola nggak ada di depan. Saya lari di over, cetak gol Pak. Langsung Pak, MU mengalahkan Manchester City Pak. Mohon maaf Manchester City, mohon maaf ya. Ya, itu sekarang kami bersuka cita lah. Ya, ada teman saya MU di sini? Wih, luar biasa, Roy ya MU juga rupanya. Wah, baik. Saudara-saudara, lihat, disiplin, setia itu disiplin. Nah ini dia, saya ceritakan tadi. Saudara-saudara, setia itu perlu menjadi budaya pribadi kita, keluarga kita, gereja kita. Suatu ketika ada namanya Cory McBride, ya, yang tinggal di Irlandia. Kota kecil di sebuah, ya katakanlah ada batu karang yang sudah menjadi tempat kota begitu. Dan kemudian Cory McBride ini seorang ibu yang setia. Saya ngomong sama Pastor Petra tadi, saya tahu ada 2 nama Cory. Dua-duanya setia bukan main. Dan saya percaya yang ketiga yaitu Cory, istrinya Bapak juga sangat setia. Ya toh? Jadi Cory ini setia dalam melayani. Setiap hari kalau sudah sore tiba jam 6 dia akan ke gereja di atas bukit karang itu. Dan kemudian dia hidupkan lampu gereja. Dia bagi-bagikan buku nyanyian di bangku-bangku yang ada. Mau ada orang, tidak ada orang, dia tetap bagikan. Luar biasa Cory McBride itu. Suatu ketika sudah ada tanda-tanda terjadi badai. Sudah mendung, gelap begitu, dan kemudian sudah mulai rintik. Tapi Cory tepat jam 6 pergi ke gereja, dia hidupkan lampu gereja, dia kemudian bagikan buku nyanyian. Hujan datang, badai datang, benar-benar jam 7, jam 8 semakin gede begitu. Dan kemudian jam 11 malam dia tunggu gak ada orang. Kemudian dia tutup pintu gereja, dia pun pulang dengan basah kuyup. 2 hari berikutnya, rombongan wali kota datang mencari tahu siapa yang menghidupkan pada situasi badai, menghidupkan lampu gereja. Orang pasti tahu, oh Cory panggil Cory. Cory pun dipanggil. Tapi nggak ada suaminya pada situ Pak, Cory aja ya. Cory dipanggil gitu ya. Dan kemudian ditanya, Cory kamu kan tahu badai, mengapa kamu masih hidupkan lampu gereja? Kenapa kamu hidupkan lampu gereja? Itu tugas saya, itu saya kerjakan setiap hari. Kamu tahu nggak Cory, saya berterima kasih, badai itu membuat lampu mercusuar mati. Dan untunglah lampu gereja, bisa dilihat kapal tanker kita yang sedang ada di laut, hampir saja menabrak kalau tidak ada lampu gereja karena mercusuar. Saudaraku, satu orang setia, kota itu luar biasa diberkati. Satu orang setia di rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu. Satu orang setia di gereja ini, diberkatilah seluruh gereja ini. Ini luar biasa saudaraku. Jadi disiplin. Orang lain gak setia, engkau tetap setia. Suami gak setia, engkau tetap setia. Istri tidak setia, engkau tetap setia. Ini prinsip-prinsip Alkitabiah, kerajaan Allah. Yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Orang lain gak setia, kita tetap setia. Aduh Pak Pendeta Daniel, ini bagaimana Komsel, kok gak banyak orang, kok kita-kita saja, sekalipun begitu tetap setia. Saudara-saudara yang kasih Kristus, tidak ada ruginya setia. Oke? Kita lihat, Yesus setia sampai mati. Yesus setia sampai mati.
Bahkan mati secara terkutuk yang hina sekalipun, dia tetap setia. Dia tetap setia. Maka begini, kesetiaan bukanlah reaksi terhadap sebuah hal. Kalau engkau baik, aku baik. Kalau engkau jahat, aku lebih jahat. Itu bukan Kristen, itu bukan pengikut Kristus. Engkau tidak baik, aku tetap baik. Engkau jahat, aku tetap baik. Pastor, bukankah itu idealis? No, itu Alkitabiah. Itu kaca Tuhan. Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bukannya tidak mengerikan perbuatan mereka, ditampar, diludahi. Tapi Yesus berkata apa? Bapa, ampunilah, dia setia kepada panggilannya. Dia mengasihi bahkan musuh-musuh. Dia katakan kasihlah musuhmu. Dia melakukannya. Pastor Ferry, suatu ketika ada 2 orang bersahabat ini. Dan satu orang setiap pagi menjemput temannya untuk sama-sama berjalan ke kantor. Setiap hari begitu. Pada jam-jam kantornya begitu. Dan 100 meter dari rumah teman yang dijemput, punya kebiasaan temannya ini beli koran, Pak. Di pinggir jalan. Tiap hari dia beli. Setiap kali mereka jalan. Bapak tahu bahwa ketika dia beli koran, penjualnya juteknya bukan main. Mengembalikan uang pun seenaknya saja begitu. Terus datang temannya setelah mereka lewat, setelah dibeli lewat, dia ngomong, saya memperhatikan kamu tiap hari beli koran, tapi dia kok kasar begitu, kamu tetap beli. Jawaban temannya luar biasa, Pak. Dia ngomong apa? Bapak tahu apa yang katakan? Saya tetap melakukan kasih kepada dia sekalipun dia begitu. Jadi setia itu enggak ditentukan kau baik atau enggak baik kawan katanya. Tetap aku setia, tetap baik pada kamu. Enggak mudah. Tidak mudah, tapi itu harus kita kerjakan. Ya. Nah, oleh sebab itu saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa walaupun orang lain bersalah atau menyakiti kita, kita tetap harus setia mengasihi mereka. Walau banyak masalah dihadapi, kita harus tetap melayani Tuhan, katakan amin. Ya, baik saudaraku, lihat ya. Setia diawali dengan perkara kecil. Pak ya, perkara kecil itu apa Pak? Kira-kira setia. Satu aja, perkara kecil. Apa Pak? Ambilin minum. Baik, untuk siapa? Bapak ambil minum untuk Bapak setia. Pak John, salah satu bentuk setia itu apa Pak? Paling kecil. Beribadah. Wih keren sekali. Coba colek dulu, benar enggak bilang gue. Niki, salah satu bentuk terkecil setia itu apa? Dampingin OS, kata Pastor Stefan. Apa bentuknya? Ajak komsel. Wih luar biasa. Tepuk tangan dulu deh. Wow luar biasa. Nah ada Ibu Esther. Ibu Esther, salah satu B ya. Salah satu setiap perkara kecil itu apa sih? Mengasihi keluarga. Bapak Ibu, saya katakan yang Bapak Ibu katakan ini adalah perkara besar, bukan kecil. Bu, Ibu bisa mengasihi keluarga ketika Ibu sudah lulus perkara yang kecil. Bukan itu kecil Bu, itu besar mengasihi keluarga. Tapi firman Tuhan berkata begini, yuk kita baca dari Matius 25 ayat 23, 1, 2, 3. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Setiap perkara kecil, kuberikan tanggung jawab dalam perkara besar. Ini dia Bapak Ibu. Yesus bicara tentang apa tadi itu? Talenta, tentang uang. Bagian perkara, setiap perkara paling kecil itu adalah perkara uang. Artinya apa? Ini,
1 talenta itu dikonversi dengan menjadi 6.000 dinar pada masa itu. Oke, 1 dinar itu upah 1 hari pekerja. Kalau di Jakarta upah 1 hari pekerja itu adalah UMR kita 5 juta sekian dibagi 30 hari. Oke, sama ya. Sama dengan 168.000 sekian per hari. Itulah 1 dinar. Oke, kalau 6.000 dinar berarti 6.000 kali 168 sama dengan berapa? 1 miliar. Yesus berkata beberapa 3 perumpamaan tentang talenta, 5 talenta, 2 talenta dan 1. 5 talenta berapa? 5 miliar. 2 talenta, 2 miliar. 1 talenta, 1 miliar. Yesus berkata apa? Engkau setia terhadap uang yang kuberikan. Dan bagaimana engkau mengelola uang itu. Kuberikan kau tanggung jawab yang besar. Yaitu mengurus keluargamu. Jikalau tentang uang pun engkau tidak ada rasa hormatmu. Bagaimana bisa tanggung jawab besar. Jangan tuntut dari jemaat, jangan tuntut dari kita supaya tepat dan tepat hadir di jam ibadah. Paling tidak 10 menit sebelum. Saya mau katakan itu perkara besar saudara disiplin waktu. Jikalau saudara lulus dalam perkara kecil, saya percaya jemaat ini tidak akan telat-telat datang. Tapi ketika engkau tidak setia dalam perkara yang kecil uang, sudahlah, saya nggak berharap banyak untuk setia bagi yang lain. Ini paling kecil. Bukan kata Esra, kata firman saudaraku. Yuk, saudara-saudara kita lihat. Berkat setia Yesus, ini ada kesalahan tadi ya, saya belum bisa perbaiki ya. Saya bacakan saja. Yesus setia, dalam Filipi 2:8-11 dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, dan yang di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara, Yesus setia, dia mendapatkan apa dari Allah Bapa? Dikatakan dalam nama Yesus bertekuk lutut. Yesus sebagai manusia. Yang diceritakan ini Yesus manusia, bukan Yesus Tuhan. Cihilda, enggak diceritakan persoalan Yesus Tuhan, manusianya. Tuhannya enggak bisa kita contoh, enggak sanggup. Tapi manusia Yesus bisa. Dia lapar, dia lakukan apa? Dia dipukul, dia lakukan apa? Dia manusia. Itu yang kita contoh. Ketuhanannya enggak sanggup kita Bapak Ibu. Tapi kemanusiaannya itu yang bisa. Dalam keadaan sebagai manusia, contohlah dia, itu maksudnya. Setia seperti Yesus. Ya, kita lihat. Lihat ya. Ini ada contoh-contoh yang setia. Janda di Sarfat. Kenal nggak sama Elia? Tidak. Elia kenal nggak janda ini? Tidak kenal sama sekali. Karena Tuhan yang suruh dia. Pergi ke sana, dia pergi. Ketemu sama jande. Gitu. Jandenya baik. Luar biasa. Dia tahu, dia perkenalkan pasti, saya hambanya Allah. Kalau begitu buatlah untuk saya roti. Loh, ada apa? Roti kami tinggal segenggam, minyak pun tinggal sebegini. Kalau ku olah ini, ku berikan padamu, aku dan anakku mati. Kami gak bisa dapat makan. Tapi karena engkau hamba Allah, aku melakukan. Saudara-saudara, lihat ceritanya. Tahu ceritanya bahwa anak janda ini kemudian beberapa waktu mati? Mati saudaraku. Coba, kalau Elia tidak hadir di rumahnya, anak itu tetap mati. Jalur hidup janda itu anaknya tetap mati. Elia hadir di rumah janda itu ketika Elia diberikan yang tadi roti tadi dilayani dengan setia oleh janda itu, sekalipun situasinya berat, lihat perhatikan, janda itu kehilangan anak, namun anaknya dihidupkan. Berkat setia, kematian tidak menghalangi apa-apa.
Luar biasa saudaraku dengan setia ini. Ya, jande pertama. Ini kita lihat jande yang kedua. Janda juga dengan 2 peser persembahan dipuji oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, saya kalau baca ayat-ayat seperti ini dalam Lukas 21 ayat 1 sampai 4 itu, ketika itu Yesus kok menurut Pastor Ferry iseng atau sengaja Yesus melihat tangan orang memberi persembahan? Mengapa Yesus memberikan suatu komentar seperti itu? Berarti Yesus sangat peduli ketika saudara dan saya memberikan persembahan. Yesus sangat peduli. Wow, dia sudah pemilik seluruhnya, iya. Tetapi ketika di jemaat menghadap Tuhan, adakah ketika engkau memberikan persembahanmu, adakah rasa hormatmu kepada Tuhan? Dan janda itu memberikan 2 peser. Kalau dihitung perbandingan dengan orang-orang kaya pada saat itu gak ada apa-apanya. Tapi di mata Tuhan Yesus ini yang paling luar biasa. Kenapa? Dia memberikan segenap hidupnya. Dia gak berpikir besok apa lagi. Enggak. Yang dia pikirkan, Tuhan aku mengasihimu. Dan Yesus memuji. Bapak Ibu pun memuji dia. Sampai hari ini. Saudara-saudara lihat. Jande lagi. Ruth, janda, menantu setia. Hai menantu-menantu, hai menantu-menantu. Ketika engkau setia sama mertuamu, enggak neko-neko. Seperti Ruth katakan, ketika disuruh pergi. Ruth menjawab, bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Di mana engkau bermalam, aku pun ikut bermalam. Perhatikan baik, Ruth mendapatkan sesuatu. Menikah dengan orang kaya pada saat itu. Namanya Boas. Boas melahirkan Isai. Isai melahirkan, memperanakan Daud. Keturunan Ruth dari bangsa apa? Moab. Hasil incest. Dari anaknya si Lut. 2 orang putri. Menghasilkan bangsa Moab dan Ammon. Dan bangsa yang terkutuk. Tapi dari bangsa itu Tuhan keluarkan Yesus. Jadi masa lalu saudara, tidak persoalan saudaraku, sudahlah. Sudahlah. Oh saya mengalami begini pada masa lalu, sudahlah. Emang Tuhan gak tahu? Tuhan tahu. Tapi Tuhan peduli masa depanmu. Ruth, menantu yang setia. Luar biasa saudaraku. Ya. Ishak. Wah ini Ishak. Oke, sini tadi sudah ada. Ishak setia. Bayangkan saudaraku, ketika Abraham ditanya oleh Ishak, Bapak, di manakah domba yang mau kita persembahkan? Jawaban Abraham apa? Allah yang menyediakan. Kira-kira Ishak pada saat itu sudah berumur 13-14 tahun. Tapi kemudian diminta supaya dipersembahkan. Kira-kira bisa nggak dia melawan? Bisa melawan bapaknya, tapi tidak. Alkitab nggak mencatatkan itu, nggak menuliskan itu. Dia rela, dia setia. Ujungnya apa? Ini dia. Anak-anak yang setia dapat berkat yang luar biasa. Dia sibuk menjadi di rumah melayani bapaknya, di ladang melayani semuanya. Bapaknya katakan, udah pergi Eliezer, sana-sana. Lihat, bawakan seorang istri buat anakku. Keren, David, enggak usah pusing-pusing cari pacar. Papamu akan carikan. Iya, bapamu akan carikan. Yang terbaik, tercantik lagi. Ribka tercantik pada saat itu. Luar biasa saudara-saudara. Bukti kesetiaan yang luar biasa. Yusuf. Pastor Petra. Andai kata kita di sana Pak. Kita lari enggak Pak? Digoda oleh tante yang sedemikian rupa, dikondisikan sedemikian rupa. Orang-orang kan pergi semua loh, suruh pergi toh. Kalau saya pasti Pak, saya lari Pak, lari di tempat. Bisa dibayangkan, kalau ini terjadi saudaraku, satu bangsa itu sejarah keselamatan berubah. Satu orang Yusuf setia, satu bangsa berubah, satu bangsa diberkati. Bayangkan saudaraku, satu orang setia melahirkan yang seperti itu.
Wow, keren sekali berkat kesetiaan itu. Lihat, Sadrak, Mesak, Abednego, bupati-bupati yang luar biasa diberikan jabatan karena luar biasa mereka. Tapi ada peraturan kalau menyembah bukan selain daripada Baal, selain daripada kaisar raja, maka harus dibakar. Enggak peduli mereka. Udah kamu ambil bupatimu. Saya tetap pada Tuhan. Wih, keren saudaraku. Ya. Juga demikian juga Daniel. Juga demikian. Bukan Daniel Supriyanto ya. Tapi Daniel, nabi seperti ini luar biasa. Setia. Ya. Nah rupanya ada di sini dia. Saya pernah bicara sama beliau. Ketika kita di puncak di Himalaya. Ada ya bro situ, kita bertiga. Masih ingat gak cerita tuh? Saya katakan begini sama pastor. Masih ingat? Pastor, kenapa engkau masih diberkati Tuhan? Sebab engkau laki-laki setia. Luar negeri banyak duit. Ingat kata-kata saya waktu itu? Luar negeri banyak duit, godaan banyak. Tapi Anda seorang pastor yang setia, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hidupmu. Betul, saya nggak bicara hanya di depan beliau. Betul ya, kita bicara bertiga. Rupanya beliau sampaikan sama Cigem dan didiskusikan. Pak Esra berani ngomong seperti itu ya? Iya, saya hamba Tuhan. Saya garansi kesetiaanmu luar biasa pastor. Saya bilang, ayo kerjakan terus kesetiaan yang seperti itu. Ya. Yuk, kenapa nih? Ngelek? Oke, baik. Kita baca sama-sama ayat terakhir nih. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan menurunkan kepadamu mahkota kehidupan. Bukan mahkota duri. Tapi mahkota kehidupan. Akhirnya saudaraku, kalau kita tidak setia, nggak dapat ini. Terakhir saudaraku, kita akan bernyanyi, kita tetap setia. Yuk bantu pemusik. Lagu ini janji kita kepada Tuhan. Janji kita kepada Tuhan dan tentu ketika kita beres dengan hal ini. Beres hubungan dengan suami, beres hubungan dengan istri, beres hubungan dalam pekerjaan, beres seluruhnya. Betapa indahnya. Yuk bangkit berdiri kita Bapak Ibu, kita sembah Tuhan. Kita nyanyikan, ku tetap cinta, ku tetap cinta. Tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Haleluya. Takkan mungkin ku balas dari
seluruh hidupku. Amin Yesus. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar singer saja dan WL yang bernyanyi. Saudara-saudara, taruh tanganmu di dada. Janji sama Tuhan hari ini. Janji sama Tuhan. Setia kepada suami, setia kepada istri, setia kepada tugas-tugas, setia kepada sahabatmu, setia dengan pekerjaanmu, setia dengan pelayananmu. Janji sama Tuhan, janji sama Tuhan. Katakan Tuhan, aku tetap setia. Walau badai, walau tofan, aku setia Tuhan. Yesus. Haleluya. Tuhan sangat baik, sangat setia kepada kita. Dia ingin kita naik, Dia ingin kita mendapatkan berkat. Jangan pilih yang tidak berkat, tetaplah setia. Haleluya. Terlalu banyak, haleluya. Oh haleluya Tuhan Yesus, Engkau setia luar biasa. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak mungkin kita membalasnya saudara. Amin. Apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Katakan terlalu banyak. Oh Tuhan Yesus, sungguh banyak berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Biarlah mungkin ku balas dari apa yang ku miliki, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, dan ku tetap cinta, dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Mari tundukkan hati dan pikiran kita. Penyembahan kami nyatakan cinta setia kepadamu. Maka ada perubahan yang luar biasa dalam rumah tangga kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami. Ada perubahan-perubahan, ada berkat yang mengikuti. Terima kasih Tuhan. Anak-anak-Mu dan kami semua janji Tuhan, kami tetap cinta, kami tetap setia. Walau tofan, walau badai datang, kami tetap cinta, kami tetap setia. Sudah terlalu banyak, bahkan sangat banyak apa yang telah Engkau beri buat kami.
Nafas hidup tidak bisa kami kembalikan, 1 detik pun tidak bisa Tuhan. Tapi Engkau betapa mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami janji, kami setia, kami tetap cinta kepada-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, haleluya. Amin. Kemuliaan bagi nama Tuhan.